Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Royan Kamil dari kelas 10 FPLJ absen 1. Di sini saya akan menjelaskan sebuah algoritma pemrograman. Jadi saya akan menjelaskan algoritma. Apa itu algoritma? Algoritma merupakan langkah-langkah logis untuk menyelesaikan suatu masalah dan harus digunakan secara sistematis atau berurutan. Apabila tidak berurutan, maka akan menghasilkan output atau keluaran yang berbeda juga. Begitu juga dengan inputan atau masukan. Suatu masukan tertentu akan menghasilkan suatu output atau keluaran tertentu juga. Dan bagaimana sejarah dari algoritma ini? Algoritma pertama kali ditemukan oleh seorang ilmuwan Islam yang bernama Al-Khwarizmi. Al-Khwarizmi ini adalah sebuah penemu algoritma. Selain algoritma, dia juga sebuah penemu dari aljabar. Dia adalah matematikawan, fisikawan, astronomi, dan banyak lagi. Dia orang-orang yang sangat berpengaruh bagi kehidupan kita, terutama di bidang program algoritma. Jadi dia membuat sebuah buku yang terkenal sekali hingga ke negara barat. Buku tersebut adalah Al-Jabr wal Muqalabah, hingga dikenal oleh bangsa-bangsa barat. Orang-orang barat ini tidak bisa menyebut Al-Khwarizmi, hingga akhirnya mereka menyebut Al-Khwarizmi ini dengan algoritmi. Hingga algoritmi ini berubah menjadi algoritma atau algoritma dalam penyebutan bahasa Indonesia. Ada beberapa cara penulisan tentang algoritma ini. Yang pertama adalah dengan penulisan secara deskriptif. Lalu ada pseudocode, dan yang terakhir adalah flowchart. Apa itu semua? Nanti kita akan bahas. Apa itu secara penulisan deskriptif? Penulisan secara deskriptif adalah cara penulisan yang dilakukan seperti bahasa pada manusia, bahasa umumnya seperti bahasa Indonesia atau bahasa Inggris juga bisa, asalkan bahasa tersebut adalah bahasa manusia. Itu menggunakan kalimat deskriptif. Dan sebagai contoh dari cara penulisan secara deskriptif, ini merupakan contohnya. Baik. Pseudocode adalah bagaimana cara penulisan pemrograman algoritma. Pseudocode adalah penulisan algoritma yang mirip dengan bahasa tingkat tinggi, bahkan seperti bahasa pemrograman. Ada beberapa hal tentang pseudocode ini. Yang pertama adalah judul yang harus dituliskan di sana, dan yang kedua adalah deklaratif, yang dimana deklaratif tersebut harus dikenalkan sebuah variabel-variabel. Lalu yang ketiga adalah deskriptif, yang berisi dengan isi-isi dari algoritma tersebut. Lalu yang selanjutnya adalah flowchart. Flowchart adalah bagaimana penulisan algoritma yang melakukan dari untayan-untayan gampang. Ada beberapa contoh-contohnya seperti input, output. Itu menggunakan input, itu menggunakan cacar genjang bentuknya, dan outputnya itu seperti gambar pensil gitu. Dan mulai dan selesai itu menggunakan flowchart yang berbentuk
Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.